Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pada kali ini saya akan menerangkan mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sebelum memulai mengenai pembahasan materi, saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama Listio Purwanto dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Cendrawasih. Yang pertama yang akan kita bicarakan mengenai pengertian dari pecahan. Bilangan pecahan merupakan salah satu bilangan yang sering kita jumpai dalam pelajaran matematika, baik itu di SD, di SMP, maupun SMA, bahkan di perguruan tinggi pun kita akan menemukan pelajaran matematika ini. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai matematika yang tingkatnya masih sederhana, yaitu mengenai pecahan. Secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B. Bilangan A per B bisa dibaca dengan A per B. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Berikutnya kita akan menyatakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dibacanya seperti di dalam kurung kurawat itu. Dengan A dan B bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. A disebut pembilang dan B disebut dengan penyebut. Misalnya 1/4, 2/6, 3/5, 3/8, dan seterusnya. Dalam pecahan 1/4, penyebutnya adalah 4, pembilangnya 1. Dalam pecahan 2/6, 2 pembilang, 6 penyebut. Dalam pecahan 3/5, 3 pembilang, dan 5 penyebut, dan seterusnya. Jadi yang merupakan pembilang itu adalah yang bagian atas dan penyebut di bagian bawah. Contohnya seperti yang ada di dalam slide ini ya. 1/4 dibaca 1/4 dan seterusnya. Sampai 3/5 dibaca dengan kalimat 3/5 dan seterusnya. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang senilai atau ekuivalen. Misalnya A, B, C, D adalah bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, maka pecahan A per B dan C per D dikatakan senilai. Dapat ditulis A per B sama dengan C per D jika A kali D sama dengan B kali C. Pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut tersebut
dengan bilangan yang sama tetapi bukan 0. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk sederhana apabila pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Misalnya, 1/2, 2/3, 3/5, dan seterusnya. Pecahan-pecahan yang saya sebut ini adalah pecahan yang bentuknya sudah sederhana. Bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, tetapi bukan 0, secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana. Contohnya misalnya 6/12. Bentuk 6/12 ini adalah bentuk yang belum sederhana, sehingga untuk menyederhanakan pecahan tersebut, kita bisa membagi pembilang dan penyebut pecahan ini dengan bilangan yang sama. Di sini kita bagi misalnya dengan 2, baik pembilang maupun penyebutnya kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 12 dibagi 2 hasilnya 6, sehingga hasilnya 3/6. Ternyata 3/6 juga belum merupakan pecahan yang sederhana.